Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Ibu Hastuti di Haske Channel. Baiklah, saat ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat template atau layar atas pada Google Formulir supaya kelihatan lebih indah dan lebih menarik, karena bisa kita berikan gambar ataupun foto-foto yang bisa kita sesuaikan dengan materi ujian saat itu. Bagaimana caranya? Yuk kita saksikan sama-sama ya. Untuk mendukung channel ini silahkan like, subscribe, dan pencet tombol lonceng. Ini adalah beberapa contoh Google Formulir yang sudah kita berikan template ataupun gambar. Silahkan Bapak Ibu sesuaikan dengan materi yang diujikan saat itu. Baik, langsung saja kita buka browser Google-nya. Kemudian kita ketik Google Formulir, lalu kita pilih Google Formulir login ya, yang login. Jika belum login, maka silahkan login melalui akun Google terlebih dahulu ya, melalui Gmail. Ini adalah tampilan pertama, layar pertama pada Google Formulir. Nah, di sini formulir tanpa judul kita tuliskan ya, kita hapus dulu itu. Kemudian kita tuliskan judul yang akan kita buat. Kita akan membuat judul yaitu ulangan ujian tengah semester. Oke, kemudian di bawahnya deskripsi formulir kita tuliskan yang sama aja ya. Kita tuliskan yang sama. Kita copy paste aja. Kita salin, kemudian kita paste di sini, atau kita tempel. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan tanpa judul. Kita buat pertanyaan pertama, nama ya. Nama, kemudian di sini muncul jawaban singkat. Jawaban singkat ini karena nanti siswa kita akan menuliskan namanya secara singkat, atau Bapak Ibu bisa klik di sini banyak pilihan, boleh jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak cintrang maupun drop down ya. Tapi kita isi jawaban singkat saja karena nanti siswa kita akan menulisnya secara singkat. Oke, setelah itu wajib isi, kita klik wajib isi. Kemudian paling bawah ini ada tanda plus ya, kita tambahkan. Nah, ini adalah untuk mengisi pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua setelah nama kita sekolah ya. Oke, sekolah di sini pilihan ganda. Kita klik, kita pilih lagi jawaban singkat saja ya, karena nanti anak-anak akan menulis secara singkat. Kemudian wajib isi, kita klik kembali. Setelah itu tanda plus. Oke, kita tambahkan lagi. Pertanyaan ketiga, kelas ya. Pada kelas ini di pilihan ganda kita klik, kita pilih drop down ya, karena nanti ada pilihan ke bawah ya. Ini kita sesuaikan untuk opsi kelas berapa yang siswa akan mengadakan ujian tersebut. Saya tulis kelas 6 ya. Kemudian tambahkan opsi, kita klik
kita tulis 6B. Opsi kita klik lagi. Kita tulis 6C ya, disesuaikan, silahkan teman-teman disesuaikan, mungkin kelas 2 atau kelas 3 atau SMP, SMA ya, disesuaikan kelasnya masing-masing. Oke, kemudian wajib isi kita klik supaya sampai warna biru, kemudian kita tambahkan lagi. Setelah nama, sekolah, kelas, kita buat pertanyaan passwordnya. Atau token. Di sini password atau token. Akan muncul jawaban singkat begini. Jawaban singkat di sini ada teks, jawaban singkat kita biarkan saja ya. Di sini ada tulisan angka, yang angka kita klik, kita ganti teks. Nah, ini ada tulisan teks, ada berisi, kita biarkan saja. Kemudian pada teks ini kita tuliskan password kita. Password kita terserah, silahkan teman-teman disesuaikan. Saya tulisnya AA saja ya, biar gampang. AA. Di teks kesalahan sini kita tuliskan password tidak valid ya. Ini untuk seandainya siswa kita menuliskan password kurang betul. Oke, kemudian wajib isi kita klik. Kita anggap selesai ya, karena ini password sudah, nama sudah, kelas sudah, sekolahan sudah, maka kita akan lanjut ke pembuatan soal. Dalam pembuatan soal, maka kita tidak tambahkan lagi, tetapi yang sama dengan ini kita klik ya, paling bawah. Ya, sama dengan kita klik, kemudian akan muncul layar seperti ini. Bagian 2 dari 2. Nah, bagian tanpa judul ini kita klik, kita hapus, kita tuliskan judul, yaitu misalnya jawablah pertanyaan, pilihlah jawaban yang kalian anggap benar. Oke, kalau sudah, pilihlah jawaban paling benar. Kita scroll ke atas. Kita yang tanda titik 3 kita klik. Titik 3 kita klik, kemudian di setelan kita klik. Nah, di sini akan muncul umum di sini. Yang dibatasi tanggapan. Kalau kita klik, maka anak-anak hanya bisa menuliskan atau mengerjakan soal 1 kali saja ya, tetapi ini kita nggak usah kita batasi ya. Kalau kita tidak membatasi, anak-anak akan bisa mengerjakan lebih dari 1 kali. Presentase kita klik, tampilkan acak urutan pertanyaan, kita klik. Nanti pertanyaan akan kita acak.
Ya, pertanyaan akan kita acak. Jadi anak-anak, soal pada siswa satu dan siswa lain akan berbeda nomornya, ya, urutannya. Oke, kemudian kuis, kita klik. Di sini ada jadikan ini sebagai kuis, kita klik, kita ungu. Opsi kuis segera setelah setiap pengiriman, kita klik. Nilai poin, kita klik. Pertanyaan tidak terjawab, siswa nggak usah melihat pertanyaannya tidak dijawab, serta jawaban yang sudah benar mereka nggak harus tahu jawaban mana yang sudah benar, ya. Mereka nanti akan melihat nilai poinnya saja. Kemudian kita simpan, ya. Setelah kita simpan, kita kembali di yang bagian 2 dari 2. Nah, bagian dari 2 dari 2 ini, bagian 2, ya, bagian 2 dari 2 ini, tanda plusnya kita klik, ya, kita tambahkan tanda plusnya. Kemudian akan muncul pertanyaan. Nah, inilah pertanyaan untuk kita membuat soal. Teman-teman boleh membuat soal secara manual atau ditulis satu persatu, ataupun saya sudah menyiapkan dokumen soal, ya, dokumen soal pada Word, sehingga tidak usah menulis satu persatu lagi. Langsung saya buka di Word kita. Dokumen Word kita, kebetulan saya sudah menyiapkan dokumen Word, ya. Ya, inilah adalah dokumen Word yang sudah kita persiapkan, ya. Untuk pertanyaan kita pilih pertanyaan dulu, ya, yang kita pisah, karena kita nanti membuatnya soal itu, kita membuat soal, kita acak. Jadi untuk penulisan di sini di Word-nya nggak usah kita kasih nomor, ya, nggak usah kita kasih nomor. Terus opsi jawabannya juga tidak usah kita kasih pilihan A, B, C, D-nya, ya. Oke, setelah kita salin, ya, setelah kita blok, kita salin, kemudian kita buka di lembar Word-nya, kita buka di lembar ya, kita buka di lembar Microsoft Google Form-nya. Kemudian di pertanyaan sini, di pertanyaan kita klik, kemudian kita tempel. Ya, ini adalah soalnya. Soal sudah tertuliskan di sini, sudah tercopy di sini. Kemudian kita buka di Word lagi untuk ngopi jawaban, ya. Untuk mengcopy jawaban, ini opsi jawabannya kita copy, ya. Kemudian kita salin, lalu kita ke Google Formulir lagi. Opsi 1 kita klik, kita hapus itu yang opsi satunya. Kemudian kita tempel di sini jawaban yang tadi kita copy, ya. Ini 4 opsi jawaban sudah tersedia semua, sudah lengkap. Kemudian yang biru ini, yang kotak ini kita klik untuk membuat poin dan kunci jawaban. Ini poin kita kasih nilai 10, karena nanti saya akan membuat soal jumlah 10, ya.
teman-teman silahkan sesuaikan dengan tingkat kesulitan soal dan jumlah soal yang mau Bapak Ibu buat ya. Di sini setelah mengisi poin kita membuat kunci jawaban. Jika dibiarkan di udara terbuka, kayu akan menjadi lapuk. Yang lapuk kita klik karena kita akan membuat kunci jawaban. Kemudian selesai. Tulisan selesai kita klik. Kalau sudah wajib isi, kita klik supaya sampai biru. Lalu kalau sudah tanda plus, tanda tambah kita tambahkan untuk menambahkan soal berikutnya. Untuk pertanyaan kita copy lagi dari Word, dari dokumen Word yang tadi. Soal kita pilih, kemudian kita copy, kita salin, kita ke dokumen formulir lagi, pertanyaan kita tempel. Ya, pertanyaan sudah muncul. Untuk jawaban kita ke Word lagi. Ini kita pilih jawaban empat-empatnya, kita copy, kita salin, kita kirim ke Google Formulir lagi. Seperti tadi, opsi kita buang, kita paste di sini, kita tempel. Ya, 4 sudah tertulis semua. Kemudian yang kotak kita klik untuk membuat poin dan kunci jawaban. Ya, kotak kita klik, poin kita buat 10. Berikut ini yang merupakan usaha untuk mencegah besi berkarat, kecuali, berarti kecuali ini besi direndam dalam air ya, karena kan kecuali. Buat kuncinya, kalau sudah ada tanda checklist ini berarti kuncinya sudah tersimpan. Kemudian selesai, kita klik wajib isi, kita wajib isi, kita klik, kemudian kita tambahkan. Ya, kita tambahkan lagi untuk membuat soal pertanyaan nomor 3. Ya, contohnya kita buat satu lagi. Kita bawa ke lembar Word lagi. Kita pilih, kita salin, kita kopikan di sini ya, di pertanyaan. Kita tempel, buat opsi jawaban lagi, kita ke Word lagi. Jawaban kita pilih, kemudian kita salin, kita kopikan ke opsi jawaban, opsinya kita hapus, kemudian kita tempel di sini. 4 opsi jawaban sudah tersedia. Tanda kotak kita checklist, membuat poin kita kasih 10. Saatnya kita bikin kunci jawaban.
Kondisi yang menyebabkan makanan cepat busuk adalah A. Makanan basah, makanan kering, makanan dipanaskan, dan makanan yang didinginkan. Makanan yang yang menyebabkan makanan cepat busuk adalah makanan basah. Kita klik buat kunci jawaban, kemudian selesai, kita klik, lalu wajib isi, kita klik hingga warna ungu. Kemudian kita tambahkan lagi untuk membuat soal berikutnya. Nah, kebetulan saya sudah mempersiapkan semua soal ya, 10 soal ya, 10 soal. Maka langsung saja kita di sini. Kita sudah selesai ya, 10 soal sudah kita persiapkan. Kemudian kalau sudah, kita setelan, kemudian kita simpan ya. Soal yang tadi kita buat sudah kita simpan. Kemudian bagaimana caranya kita membuat layar supaya lebih indah dan lebih menarik? Nah, tunggu, ini yang bulat nih ya, yang bulat kita klik, kemudian muncul layar seperti ini ya. Layar seperti ini teman-teman bisa menyesuaikan warna apa yang mau dipakai sebagai layarnya ya. Kemudian kita pilih gambar, kita klik, ya tunggu sebentar, lagi loading ya. Kemudian untuk membuat template atau gambar supaya lebih indah dan lebih menarik Google Formulir kita klik yang bulat ini. Kemudian ada ini muncul layar seperti ini. Ini adalah layar gambarnya ya, layar pilihan gambar. Ada berbagai macam warna. Ini kita bisa menyesuaikan untuk dasarnya gambar ya, dasar gambar yang mau kita buat ya. Misalnya saya membuat hijau. Kemudian kita klik pilih gambar. Setelah kita klik pilih gambar, ini ada berbagai macam pilihan gambar ya. Ini ada tema, unggah, dan foto. Tema sendiri ini berbagai macam tema yang disediakan ya. Ini tema tentang kantor dan sekolah. Kemudian ada ilustrasi, ulang tahun, makan dan bersantap, pesta, khusus anak, pernikahan, maupun dunia malam. Nah, ini coba kita yang kupu, kita buka ya, kita klik kupu, kita sisipkan, kemudian kita scroll paling atas, terapkan. Nah, ini soal yang sudah kita buat, atasnya ada gambar kupu. Kita coba gambar yang lain ya. Kita yang bulat lagi, kita klik, kita pilih warna, oke, warna hijau. Gambar di-upload ya. Pilih gambar, kantor dan sekolah. Kita pilih yang ini, sisipkan, kita terapkan. Nah, ya, ini layar atas pada Google Formulir kita. Nah, bagaimana kalau foto? Kita klik lagi, kita gambar upload, kita pilih foto. Jika Bapak Ibu sudah mempersiapkan foto yang disesuaikan dengan materi pelajaran, silahkan ya. Kita pilih foto. Boleh saya nyoba yang ini ya, ini sebagai contoh saja. Kemudian sisipkan.
Lalu kita atur posisi gambar, kita sesuaikan. Saya ngambil yang ini daun aja ya. Oke, selesai kita klik. Lalu kita geser paling atas pojok kanan, terapkan, kita terapkan. Nah, ini adalah layar penampilan layar Google Formulir kita ya, lebih indah, lebih menarik. Kemudian kalau sudah, kita klik yang ini tanda segitiga, kita klik. Muncul layar seperti ini, kita akan membuat link ya. Yang tengah ini, yang tengah ya, yang tengah kita klik, maka muncul ini adalah link ya, link yang akan kita bagikan kepada siswa kita, link yang akan kita bagikan kepada siswa kita. Tetapi terlalu panjang, maka akan kita perpendek. Bagaimana cara perpendek link ini? Nih, bawahnya yang gambar kotak tulisan perpendek URL, kita klik, maka link kita akan menjadi pendek. Link kita akan pendek, kemudian kita salin ya, kita salin, kita klik. Nah, ini adalah nanti kita link inilah yang akan kita bagikan kepada siswa kita. Kemudian yang link yang kita simpan, kita bagikan kepada siswa, maka siswa sudah siap untuk mengikuti ujian kita kali ini ya. Sampai ketemu di video kami berikutnya. Silahkan like, subscribe, dan share.